kembali dari anamnesis. Nah, setelah pasien itu menyampaikan keluhannya, bisa kita jelaskan tujuan kita. Oke Kak Raihan, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan pada Kak Raihan untuk mencari sumber masalahnya ada di mana. Bolehkah saya memeriksa giginya Kak Raihan? Itu adalah salah satu concern inform consent kita. Inform consent itu kadang bisa tertulis, bisa juga kita sampaikan secara lisan. Nah, kalau misalkan ini kita bisa menyampaikan secara lisan, apakah boleh saya memeriksa giginya Kak Raihan? Kalau misalnya pasien sudah menyampaikan boleh, oke, berarti kita bisa melihat ke dalam tubuh pasien secara keseluruhan, rongga intraoral dan juga ekstraoral ya. Nah, pasien silakan duduk, lalu kita mempersiapkan alat. Yang perlu kita persiapkan yaitu karena kalian tidak di ruang gigi, jadi kalian butuh lampu pemeriksaan. Lalu ada dental bib ini saber, dan kita akan di lalu kita butuh kaca stereo. Ini kaca stereo transpatel. Transpatel ini yang kayak bentuknya stick es krim. Lalu kaca mulut, stetoskop untuk memeriksa TMJ, bengkok, air kumur dan wadah air kumur. Lalu setelah kita memakaikan dental bib ke pasien, lalu kita memakai masker, cuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Untuk pemeriksaan awal, kita lakukan pemeriksaan ekstraoral. Nah, kita bisa lihat secara inspeksi pertama kali pasien datang. Yang kita perlukan mungkin kita cuma melihat kira-kira ini bentuk kepala pasien termasuk apa. Nah, kalau menurut kalian bentuk kepalanya Kak Raihan ini termasuk apa? Oval kan? Atau bersepali yang persegi atau yang sempit? Oval. Kalau misalkan persegi itu kelihatan banget. Nanti di rahangnya ini dia kotak. Tuh. Kalau misalkan lancip juga, ini agak lancip sebenarnya, cuman masih cenderung oval. Seperti itu. Nah, setelah lihat bentuk kepala, lalu kita bisa lihat kira-kira ada massa atau enggak di area kepala. Kita bisa ini, maaf ya Pak, saya izin meraba kepalanya, apakah ada masalah atau tidak. Jadi kita ini di area sini ada penonjolan atau tidak, bisa kita raba. Ada bagian yang sakit. Nah, kalau misalkan tidak, ya udah kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Lalu selanjutnya kita melakukan inspeksi wajah. Inspeksi wajah itu kita lebih dominan untuk melihat kira-kira wajahnya ini simetris atau enggak. Karena ini normal, nggak ada kelainan. Jadi kalau misalkan kita bayangkan kita tarik garis lurus dari arah tropion sampai ke arah menton, dia kanan dan kiri ini simetris. Kesini ya. Ini dari tarik garis lurus. Kalau misalkan kita lihat, apa lihat ke depan ke teman-teman? Kalau misalkan kalian bayangkan ditarik garis lurus dari tropion sampai ke menton, kalau kalian lihat area kiri ini dia lebih lebar dibandingkan area sebelah kanan. Itu walaupun dia tidak ada kelainan pembengkakan dan sebagainya, cuman memang dari proporsi wajahnya yang punya Kak Raihan mungkin dia cenderung lebih lebar di area sebelah kiri. Itu. Kalian tidak usah yang detail yang gimana, cuman secara visual aja, oh ini kelihatannya lebih arah sini. Cuman kalian lihat juga setelah lihat simetrisnya, ini agak asimetris nih. Nah, apakah ada pembengkakan yang menyebabkan asimetris ini? Apa adakah pembengkakan? Kalian bisa lakukan palpasi juga. Apakah ada pembengkakan di area sini atau perubahan warna dan sebagainya? Kalau tidak, berarti itu kan memang proporsi wajahnya yang kurang ideal. Selanjutnya melihat profil. Nah, melihat profil ini kita lihat dari sagittal. Titiknya dari glabella, subnation, dan pogonion atau menton. Nah, dari sini dia cenderung agak cembung. Bukannya cembung banget ya, tapi dia dari titik glabella sampai ke mentonnya ini sedikit cembung. Tapi dia bukannya cembung banget loh.
dia masih ini sedikit lurus. Kebayang? Oke, selanjutnya inspeksi dan palpasi bibir. Kamu dalam keadaan istirahat. Nah, dalam keadaan istirahat bibirnya menutup, berarti bibirnya kompeten. Kalau semisalnya inkompeten, jadi dalam keadaan istirahat seperti ini, dia agak terbuka sedikit. Lalu kita lihat inspeksi dan juga palpasi. Secara inspeksi, secara visual tidak ada kelainan, cuman mungkin memang dari awal kan memang karena dari kirinya Raihan memang kurang simetris, jadi bibirnya juga agak sedikit berbeda. Tapi dari vermilionnya, dari perbatasan antara bibir dengan mukosa kulitnya, dia tidak ada kelainan ulkus dan sebagainya, pembengkakan dan sebagainya tidak ada. Bisa kita raba seperti ini. Selanjutnya ke TMJ. Nah, untuk TMJ, TMJ kita mulai dari inspeksi. Kita menginfokan pasien, instruksikan pasien untuk buka mulut maksimal, lalu tutup perlahan-lahan. Nah, buka yang gede, tutup lagi, buka lagi yang gede, tutup lagi. Nah, kalian bisa lihat nanti arahnya dia. Kalau dia normal, buka tutupnya dia segini. Tapi kalau misalkan dia ada deviasi, biasanya bukan seperti ini, nanti agak seperti ini. Nah, lagi, ya dikit lagi. Oh, dikit lagi. Kalian lihat nggak ada geser? Nah ya, deviasi. Nah setelah melihat inspeksi, lalu kita lakukan palpasi. Palpasi ini, coba buka dulu. Ini yang kanan lebih menonjol. Tapi kalau kalian punya teman atau punya pasien yang benar-benar kelihatan banget, itu hentakannya beda. Jadi yang ini gitu. Yang punya Raihan tetap terabanya bagian area kanan gitu. Coba lagi. Nah ini lebih teraba, tutup lagi. Nah lagi. Kamu pernah klik atau apa nggak? Itu untuk palpasi. Jadi kalian bisa meraba. Nanti teman-teman kalian cari yang pada saat buka mulut nanti ada bagian tonjolan yang lebih keluar. Lalu berikutnya untuk pemeriksaan TMJ kita menggunakan stetoskop. Nah, kita arahkan ke TMJ pasien. Buka lagi, tutup lagi, buka, tutup, buka. Nah, dia ada klik di area sebelah kiri. Jadi kalau misalkan dia buka, di sini ada klik. Nah, kalian nanti kalau misalkan pengen tahu ya, coba aja di bagian kiri ya. Seperti itu. Jadi ada terasa klik. Ya. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan intraoral. Kita akan ganti sarung tangan terlebih dahulu.
tulis berapa ya? Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan mukosa labial dan juga mukosa buka. Pertama dengan inspeksi, kita buka bibir atas. Kita lihat ada kelainan atau tidak, ada perbedaan warna atau tidak. Lalu ini frenum labialis, bisa kalian lihat juga. Frenumnya normal, dia tidak terlalu ke bawah. Kalau misalkan dia terlalu ke bawah, biasanya dia membuat antara gigi si sumbu sentralnya dia tidak bisa menyatu. Ini berikutnya juga frenumnya. Kita lihat ada yang lain atau tidak. Sekalian kita lihat apakah kita palpasi, apakah ada penonjolan atau tidak di area labialnya. Setelah itu kita bisa lihat inspeksi bagian bukalnya. Bukalnya kita bisa lakukan dengan tangan bisa atau dengan menggunakan dua kaca mulut seperti ini. Nah, kita bisa lihat sisi sampingnya apakah ada jaringan, apakah ekstema dan sebagainya. Ini mukosa bukal, ini mukosa labial, labial atas, labial bawah. Ini untuk inspeksi dan juga palpasi. Ya. Nah, selanjutnya kita melakukan inspeksi gingiva. Nah, untuk gingiva yang normal itu ada yang namanya margin gingiva. Nah, margin gingiva itu bagian yang melekat langsung sama gigi di leher gigi ini. Biasanya kalau kalian coba dia agak bergerak. Nah, itu namanya margin gingiva. Kalau semisalnya ada peradangan, area margin gingiva itu bisa merah dan bentuknya kadang-kadang suka irregular, suka tidak rapi gitu. Lalu ini bagian interdental. Interdental yang baik itu lancip, menutupi permukaan gigi. Kalau semisalnya ada pembengkakan, biasanya membulat, atau biasanya kalau ada karang gigi cenderung bisa menurun si gingiva interdentalnya. Nah, ini yang margin gingiva yang di leher isi, ini interdental yang tajam, satu lagi attach gingiva. Attach gingiva ini kalau misalnya kalian dia warnanya ada putih-putih seperti ini. Dia tidak bergerak. Beda dengan margin gingiva yang kalau misalnya kalian pakai sonde atau kayak buat mendeteksi adanya kayak tongga itu dia bisa masuk. Probing itu masuk di area situ. Alat ngecek gingiva tadi. Ini normal kok. Giginya termasuk bersih kok kan giginya ini. Selanjutnya inspeksi gigi gerigi. Satu yang belum saya infokan, giginya Raihan ini mengalami malposisi atau malrelasi. Malposisi itu jadi giginya berjejal. Coba digigit. Nah, dia giginya tidak oklusi itu gigitan atas dan bawahnya tidak ideal. Tuh, jadi dia butuh dikawat gigi nantinya buat memastikan giginya nanti oklusinya sempurna. Yang dua gigi ini adalah sisi sentral. Nah, gigi Raihan yang sebelah sini ini nomornya nomor 11 karena dia ada di area sebelah kanan. Pertama dari garis median. Ini 11, 12, 13, 14, 15 sampai ini nomor sampai nomor 7. Sampai nomor 7. Gigi datanya belum tumbuh. Nanti yang sebelah sini kita mulai dari 21, 22, 23 sampai 27. Nah, kalau yang sebelah kiri ini kan giginya gigi sudah erupsi, lagi tumbuh sebagian.
ini ada gigi nomor 8 ya. So, gigi 8, 1, 2, 3. Gigi geraham itu harusnya ada 3, nomor 6, 7, dan 8. Gigi geraham kecil premolar itu ada 2, nomor 4 dan nomor 5. Gigi seri itu ada 2, nomor 1, 2. Gigi taring nomor 3. Gitu. Kariesnya di gigi geraham pertama kiri bawah. Berarti kalau kalian nulis diagnosa itu kariesnya ada di gigi berapa? 36. Ya, 36. Gigi molar pertama kiri bawah. Nah, kalau misalkan kalian mengisi odontogram, kalau karies, kalian cukup membulatkan. Jadi cuman dibulatkan di area gigi 36 tanpa ada isinya, karena itu karies. Nah, kalau semisalnya contoh lain ya, seperti perbandingan aja. Lalu yang sebelah kanan bawah ini besi gigi raihan sudah ada tambalan. Nah, ini di gigi geraham kanan bawah, gigi geraham 1 dan kanan bawah, molar 1 kanan bawah. Berarti nomor giginya itu 46. Kalau ada tambalannya berarti isi bolongan tadi kita isi penuh karena itu adalah tambalan. Seperti itu contohnya aja. Gigi 18 dan 28 yang belum tumbuh, kalian cukup silangin aja di odontogramnya. Tapi kalau misalnya ini udah mulai tumbuh, boleh ditulis PE atau partial erosion. Kemudian pemeriksaan selanjutnya kita pemeriksaan lidah. Nah, kita minta pasien untuk menjulurkan lidah dari ke atas. Lihat ada kelainan atau enggak, kita bisa lihat dulu frenulum lingualisnya ada kelainan atau enggak. Terus ada pembengkakan atau tidak di area submandibular. Ini normal ya, frenulumnya juga normal, tidak ankylosing. Begitu kita instruksikan pasien untuk menjulurkan lidahnya ke depan. Kalau bisa dengan mudah pasien melakukan instruksi yang kita minta dan tidak ada kelainan jarak dan ya. Lalu untuk melihat papila, nah dijulurkan lagi. Nah ini ada papila fungiformis itu di area sini yang terlihat. Papila filiformis ini di area tengah. Circumvallata itu kalau misalkan kelihatannya pada saat coba maksimal di bagian belakang dekat perbatasan ke orofaring. Itu kalian lihat ada tonjolan-tonjolan juga, itu namanya papila circumvallata. Nah, untuk melihat papila lateral yang kelihatan, kita perlu asah. Ini ya, matanya. Kita tarik lidahnya seperti ini. Lalu kita tarik ke samping. Kita lihat, nah di sini ada papila foliata. Ini bagian lateral. Dan kalian nanti bisa lihat adakah ulkus atau misalkan bercak-bercak putih. Kadang-kala kalau misalnya pasiennya kompromis atau ada permasalahan di bagian lidahnya, ini suka ada bercak-bercak putih juga. Nah, kanan, sebelah kiri. Nah, ini dilihat. Ini papila. Nah, untuk paratum dulu, ini kita bisa cek ini termasuk tinggi. Ini kalau misalnya dilihat, memang struktur giginya Raihan ini dia sempit
Kalau misalkan sempit, biasanya palatumnya memang cenderung agak tinggi. Nah, kita bisa mengukurnya dengan kacang mulut. Misalnya kita masukkan di sini. Batasnya kacang mulut ini, jadi bukan semuanya masuk ya. Jadi batas kepalanya ini sepertiga, setengah, atau masuk semuanya. Jadi kalau misalnya dimasukkan, nah lumayan agak. Ini palatum. Untuk melihat tipe palatumnya ini loh. Jadi ini kacang mulut, ini dia masuknya sampai segini. Palatum dulu itu palatum keras yang bagian anterior. Nanti kalian bisa lihat juga torus. Torus itu ada di tengah gigi. Di beberapa pasien yang di tengah giginya suka ada penonjolan yang lebih besar, itu normal. Terus di bagian depannya dia ada kayak grade-grade namanya ruge palatina. Itu variasi normal, bukan masalah. Kalau misalkan kalian ke belakang, nanti akan kelihatan coba A gitu, A gitu, A gitu, A. Nah, nanti kalian bisa lihat ada bagian yang bergerak itu palatum mole. Nanti batas antara yang bergerak dan tidak bergerak, kalian bisa menentukan di situ batas palatum mole dan palatum mulutnya. Tapi kalian jangan nyodok ya, karena kalau enggak nanti gapnya ya refleks tinggi. Palatum mole. Selanjutnya pemeriksaan uvula. Coba A. Nah, kalau kayak gini, kebetulan Raihan bisa buka mulut lebar, jadi uvulanya itu bisa langsung kelihatan ada peradangan atau enggak. Uvula kan yang tengah-tengah tadi ya. Nah, tapi kalau misalnya pasiennya tidak bisa membuka lebar dan uvulanya tidak bisa kalian deteksi langsung, kalian bisa menggunakan tang patel ini. Tang patel ini kalian bisa arahkan ke lidahnya di bawahin. Jadi uvulanya bisa kalian lihat dengan jelas. Jangan terlalu ke belakang, karena kalau terlalu ke belakang pasiennya nanti muntah juga. Kayak daripada kalian di belakang, jadi kalian antisipasi aja dulu dari awal. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan tidak? Ya. Interpretasinya gimana? Interpretasinya? Kalau sekarang dimintanya semuanya sesuai dengan disampaikan Dr. Setia. Jadi kan menyampaikannya misalnya tadi dari mana dulu? Misalkan dari kepala kan tadi disampaikan bentuknya seperti apa tadi? Normal, mungkin bisa normal, oval atau misalkan persegi, itu kayaknya cukup. Itu aja sih. Terus udah gitu, misalnya ini perbagian tadi ya, perbagian misalnya kepala, terus